Masya Allah, tabarakallah. Begitu semangatnya merayakan hadroh kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya hadroh, yaitu menghadirkan pada itu pada malam hari tentunya Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Habib Muhammad Syafiq bin Ali bin Syekh Bakar yang sudah ada di tengah kita. Kita doakan beliau dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga Allah berikan kemudahan dalam segala urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya kita dengarkan sambutan yang pertama, yaitu sambutan ketua TKM Usulan Al-Ikhlas, yaitu Ustaz Bapak Adi Wiono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi sholli salli wa sallim ala Muhammad dan sallallahu. Yang saya hormati dan yang kami muliakan Habib Muhammad Syafiq bin Ali Ridho ISA yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Yang saya hormati dan yang kami muliakan guru kita Bapak Ustadz Firmansyah SIP MAG. Yang saya hormati dan yang kami muliakan Ustadz kita, guru kita
Miftahudin yang alhamdulillah beliau juga bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan yang kami muliakan Ustaz Hafiz, dan yang kami muliakan Ustaz kita, Ustaz Ujang Ruhyana, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Ketua DKM Mushola Al-Mukarramah yang kami hormati, Bapak sesepuh kita, Bapak Haji Loso, Bapak Haji Suyono, Bapak Haji Wartoyo, Bapak Marso, dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, para remaja, adik-adik semuanya yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim. Tiada kata yang indah dan pantas pada malam hari ini kecuali ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya atas izin dan ridhonya pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan diberikan kesempatan sehingga bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita untuk berjalan menuju ke tempat yang mulia ini, yaitu Mushola Al-Ikhlas, yang alhamdulillah pada malam hari ini Jumat 14 Rabiul Akhir atau 18 Oktober 2024 kita menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bukti cinta kita kepada Rasulullah, baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, kepada kita semua yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan ajarannya, sunnah-sunnahnya, sehingga kita mengharapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kami mewakili pengurus DKM Mushola Al-Ikhlas. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas semua bantuan, baik itu berupa materi, berupa uang, berupa minuman, berupa sound system, berupa tenaga yang telah kita sediakan, kita curahkan kepada Mushola Al-Ikhlas ini demi lancarnya kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu Bapak hadirin semuanya sampaikan, berikan, sedekahkan, semuanya itu mudah-mudahan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda, dicatat sebagai amal kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan pahala yang luar biasa, syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada para alim ulama, para kiai, para ustaz, para guru, para ibu bapak yang telah
bisa menghadiri ulangan waktu pada malam hari ini, sehingga acara peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini bisa kelihatan meriah sekali. Mudah-mudahan tahun ke depan Mushola Al-Ikhlas bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi akan lebih baik lagi. Tentunya kami sebagai DKM dan panitia masih banyak kekurangan di sana sini, di mana-mana, terutama barangkali dalam kami menyambut Bapak Ibu semuanya, terutama kepada para kiai, para ustadz, pada malam hari mungkin dalam kami menyambut kurang berkenan, baik tempat maupun hidangan yang ada. Mudah-mudahan selanjutnya ke depan kami bisa memperbaiki semua itu, sehingga peringatan Maulid Nabi yang akan datang insya Allah bisa akan lebih baik dan lebih meriah. Kemudian selanjutnya kami mengucapkan kepada guru-guru kita yang selama ini membimbing kita, yang rutin di Mushola Al-Ikhlas ini. Yang pertama kepada guru kita Bapak Ustadz Irmansyah, yang setiap malam Sabtu pada maghrib telah mencurahkan ilmu dan pikirannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang barokah. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Misbah yang setiap minggu pagi 2 minggu sekali memberikan ilmunya tentang fikih di mushola ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, rezeki yang melimpah. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Ujang Ruyana yang setiap malam Senin beliau juga mencurahkan ilmunya dengan sabar mendidik kita jemaah Mushola Al-Ikhlas dalam rangka belajar membaca Al-Quran. Untuk itu kami sampaikan kepada semua jemaah Mushola Al-Ikhlas, mari kita sama-sama mencari ilmu di Al-Ikhlas ini, yang alhamdulillah telah banyak para kiai dan para ustadz yang ada di sini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada majelis bawah yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Hafiz, ya, Ustadz Hafiz, yang setiap malam Kamis juga mengundang para remaja-remaja di sekeliling Mushola Al-Ikhlas untuk menyampaikan ilmunya, untuk menyampaikan tausiahnya juga. Mari kita sama-sama hadiri, khususnya untuk remaja putra di Mushola Al-Ikhlas malam Kamis 2 minggu sekali. Tentunya kami sebagai pengurus DKM Mushola Al-Ikhlas tidak henti-hentinya berdoa, mudah-mudahan beliau-beliau inilah yang memberikan sepenuhnya ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu itu, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya ustadz di lingkungan RW 8, insya Allah RW 08 warganya akan tentram damai, dan mudah-mudahan Allah akan mengucurkan nikmat yang akan lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sebentar lagi tausiah Maulid akan disampaikan oleh Habib Syafiq, Habib Syafiq, ya. Mari kita siapkan, kita dengarkan. Jangan adik-adik, jangan bercanda. Mudah-mudahan kita nanti pulang tidak hanya membawa
sepotong roti dan seteguk air, tapi akan membawa segudang ilmu yang bermanfaat yang mungkin nanti bisa kita tularkan pada anak cucu dan keluarga kita. Mari kita sama-sama dengarkan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Insya Allah RW 8 akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kiranya cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang sopan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir kami akan mengajak kepada para jamaah, kita bacakan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ustadz kita, terutama kepada pewakaf musola ini, ya, yang pada beberapa tahun yang lalu ya hanya mewakafkan sebidang tanah, setelah itu pergi entah kemana sampai saat ini tidak kembali. Mudah-mudahan kalau misalkan kembali pada malam hari ini, ya, melihat jamaah musola kita seperti ini, saya yakin beliau akan bangga. Sebidang tanah kecil yang diwakafkan kepada kita bertahun-tahun tidak ditengok, ternyata setelah dibangun seperti ini megahnya musola ikhlas dan jamaahnya alhamdulillah Allah sampai di luar. Kita doakan, kita bacakan Al-Fatihah. Dan kedua kepada Bapak Haji Wartoyo, juga beliau adalah pewakaf tanah ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, rezeki yang barokah, keluarganya, keluarga besarnya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal perbuatannya, diampuni segala khilaf dan dosanya, diberikan kuburnya menjadi roboh yang di jannah. Juga kita doakan kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Mari kita kirimkan doa suratul Fatihah diberikan umul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ketua kita. Pada intinya pada malam hari ini kita menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jamaah yang ikut andil dalam partisipasi penyelenggaraan kegiatan yaitu Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jerih payah Bapak Ibu sekalian jamaah sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami ucapkan selamat datang Ustaz Pepen Habedi yang kebetulan baru bisa hadir di antara kita pada saat ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kelancaran. Beliau adalah pengasuh untuk kegiatan rutin pengajian anak-anak muda yang di lingkungan RW 08 dengan kitabnya Akhlakul Karim. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya himbau bagi yang memiliki putra yang remaja bisa disuruh bergabung dalam kegiatan majelis yang diasuh oleh Ustaz Hafiz yang dibuli oleh Ustaz Habedi yang barusan hadir. Terus selanjutnya sama-sama kita dengarkan yaitu kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Raka Janif Iswara. Kepada Ananda Janif, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والنار المؤمنون الأحزاب وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengambilan bacaan kalamillahi oleh Anda kami, mudah-mudahan apa yang dibaca oleh beliau menjadikan menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan untuk selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu mengubah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syafiq bin Ali Ridho bin Syekh Abu Bakar. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama itu hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, para hujjaj dan para ustadzat yang hadir bersama kita. Wabil khusus kepada guru-guru kita, Ustaz Hermansyah, begitu juga Ustaz Miftah, Ustaz Bakar, Ustaz Hafid, dan segenap para alim ulama lain yang mohon maaf namanya tidak bisa fakir sebutkan, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya, dan segenap daripada jamaah musola al-ikhlas yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik hidayah bagi kita semuanya, sehingga bisa selalu mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah. Kita saat ini Bapak Ibu sekalian berkumpul di dalam tempat yang mulia untuk menghadiri dari perayaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi teladan buat kita, contoh terbaik buat kita. Jadi siapapun kita Bapak Ibu sekalian, mau kita seorang pekerja ataupun bukan, mau kita orang kaya ataupun orang miskin, mau kita dalam keadaan sehat ataupun sakit, mau dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan duka, maka Nabi Muhammad adalah teladan yang terbaik untuk kita. Sebagaimana tadi kita dengarkan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh saudara kita hadirin, yang menyebutkan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad teladan yang baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita pahami ini firman Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu menyatakan teladan kepada Nabi Muhammad itu, Allah nyatakan fi rasulillah, pada dirinya Nabi Muhammad. Allah tidak bilang dalam sholatnya doang ya. Allah tidak katakan sungguh terdapat dalam sholatnya Nabi Muhammad teladan bagi kita, atau Allah tidak katakan sungguh terdapat dalam puasanya Nabi Muhammad teladan buat kita. Tidak. Tapi Allah nyatakan fi rasulillah, pada diri Nabi Muhammad. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya semua kehidupan yang dialami Rasulullah
sejarah hidup Nabi Bu, dari mulai Nabi dilahirkan sampai Nabi wafat, itu kalau kita kaji dan kita teliti, semuanya teladan terbaik buat kita. Jadi jangan dianggap Nabi Muhammad itu punya akhlak baik setelah diangkat jadi Rasul. Enggak. Dari sebelumnya sudah punya akhlak. Dari sebelum diangkat jadi Rasul, Nabi Muhammad sudah digelari as-sadiqul amin, orang yang jujur dan orang yang amanah. Makanya Bu, Pak, Nabi Muhammad ini berbeda dengan kita. Jadi patut kita rayakan akan kelahiran beliau. Kalau ada pertanyaan kenapa harus kelahirannya, kenapa nggak waktu diangkat jadi Rasul aja kita rayakan. Kita bilang Bapak Ibu sekalian, kelahiran Nabi kenapa kita rayakan? Sebab hadirin diangkat menjadi Rasul, mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dan larangan dari Allah. Perjalanan Isra wal Mi'raj awal itu semua dari lahirnya Nabi. Coba kalau Nabi belum dilahirkan, ada nggak Isra Mi'raj? Enggak. Nabi Muhammad kalau dilahirkan ada nggak Nabi akan jadi Rasul? Belum. Jadi sumber awal itu dilahirkan dulu. Dan kelahiran Rasulullah itu berbeda dengan kelahiran kita. Hadirin, itu Nabi Muhammad SAW waktu dilahirkan ke muka bumi, subhanallah, terjadi perkara yang menakjubkan. Bayangkan hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, itu api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang 100 tahun Pak gak pernah padam. Gak pernah padam itu bukan karena itu api nyala sendiri ya secara natural, enggak. 100 tahun itu gak pernah padam, cuma dijagain ada kuncinya. Jadi kalau api udah mulai kayak udah mau padam dikit, ayo kalian kayu bakar lagi. Kalau saya udah mau padam dikit, siramin minyak lagi. Ya begitu udah. Wajar 100 tahun gak padam. Ibaratnya kita jangankan nungguin api Majusi ini, kalau kita apa namanya bakar sampah hadirin, kita nyalain api begitu mau padam, taruh lagi sampah. Mau padam siramin lagi minyak tanah. Ya, jangankan sejam, seharian juga gak bakal padam tuh api. Ini sekarang 100 tahun dijagain tuh api, disembah hadirin. Subhanallah Bu, Pak. Waktu Nabi Muhammad dilahirkan, itu api yang mereka sembah padam dengan sendiri. Sampai kuncennya bingung, siramin minyak kagak nyala, taruh kayu bakar kagak nyala, padahal nggak ada hujan sama sekali, tidak ada angin sama sekali. Tapi begitu Nabi dilahirkan, padam itu api yang mereka sembah hadirin. Allah pengen menunjukkan pada saat lahirnya Rasulullah, kesyirikan, kekufuran itu bakal dipadamkan dengan cahaya Islam dan cahaya Nabi Muhammad SAW. Makanya Bu, lahirnya Rasulullah beda sama lahirnya kita. Kalau lahirnya kita bukan padam api, padam lampu ya, mati lampu, listrik padam. Kenapa? Lahirnya gua mati lampu. Makanya beda hadirin. Ini Nabi Muhammad lahirnya itu udah menakjubkan. Allah pengen tunjukkan kepada kita. Kenapa? Hadirin, hadirat dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah pengen menjelaskan kepada kita ini Nabi Muhammad beda sama manusia lainnya. Makanya kita kaji itu lahirnya Rasulullah udah menakjubkan hadirin. Belum pada saat Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, belum lagi saat masa-masa remajanya Rasulullah, belum lagi masa saat Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, dan terus berlanjut sampai punya anak pertama, kedua, ketiga, sampai diangkat menjadi Rasul, dan banyak lagi kejadian menakjubkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, semua kejadian yang dialami Rasulullah itu dirangkum oleh ulama menjadi kitab Maulid. Jadi kitab Maulid yang kita baca Pak, intinya itu murni sejarah Nabi Muhammad dari mulai dilahirkan sampai beliau wafat, itu ada semua tuh. Cuma biar enak dibaca, kadang sebagian ulama ngarang sejarahnya dibikin kayak mangdumah, kayak qasidah. Tapi pada hakikatnya pembacaan Maulid itu sama dengan pembacaan sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi hadirin, Allah menyatakan ini Nabi Muhammad teladan, contoh, agar kita paham, jangan kita malah mencontoh selain Nabi Muhammad. Ini maaf hadirin, hadirat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat beberapa waktu yang lalu hadirin,
Kita sempat dihebohkan nih negara kita, negara Indonesia, dengan kedatangan salah satu tokoh agama dari luar sana yang menunjukkan sifat kesederhanaannya. Sampai heboh di Indonesia, orang-orang memujinya, bilang bukan main ya, tokoh agama itu kan orang besar, tapi kok hidupnya sederhana banget. Kalau dia minta jadi pribadi bakal disiapin, tapi dia datang pakai pesawat komersil, hadirin. Sampai orang-orang kagum, yang ngagumin bukan cuma beda agama sama kita, orang Islam juga mengaguminya, hadirin. Jujur Bapak Ibu sekalian, sifat-sifat terbaik dan sifat-sifat terpuji memang bukan hanya milik orang Islam. Agama lain juga mengajarkan sifat-sifat terpuji. Sebagaimana dalam Islam diajarkan sifat tawadhu, agama lain juga diajarkan sifat tawadhu. Dalam agama Islam diajarkan sifat sabar, agama lain juga diajarkan sifat sabar. Tapi jujur hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sifat rendah diri, sifat sabar, sifat syukur, semua sifat terpuji itu sumbernya semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kadang kita ini suka melihat sesuatu, ngikutin medsos, kagum ke sana, kagum kemari, padahal kita lupa Nabi Muhammad itu teladan terbaik loh buat kita. Allah utus Nabi Muhammad teladan bukan cuma untuk sahabat-sahabatnya doang, tapi setiap zaman sampai hari kiamat Nabi Muhammad teladan terbaik, contoh terbaik. Sampai dinyatakan oleh ulama, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud." Bahwa setiap akhlak-akhlak yang terpuji, yang kita kagumi di muka bumi ini, yang datang dari muslim ataupun non muslim, dari segala macam manusia, yang menunjukkan sifat-sifat terpuji, hadirin, terus terang itu semua sumbernya dari satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita membicara tentang sifat tawadhu, Nabi Muhammad orangnya. Kalau kita mau membahas sifat syukur, Nabi Muhammad ahlinya. Kalau kita pengen membahas tentang sifat sabar, oh Nabi Muhammad orangnya. Makanya hadis wala haraj, sebutkan tentang sifat terpuji Nabi Muhammad, jangan takut salah, semuanya hebat, hadirin. Jadi kalau dibahas tentang akhlaknya Nabi, terus terang pujian kita Pak tentang akhlaknya Nabi itu nggak bakal sebanding dengan pujian Allah buat Nabi Muhammad. Kita kalau puji Nabi Muhammad paling setahun sekali. Kita paling ya kalau lagi ingat doang, ya, lagi ingat dari kumpul cerita tentang Rasulullah, kita kagum sama Nabi. Tapi tahu nggak, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dan menyanjung sifat Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Allah nyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau hai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Arti bukan lagi akhlak yang mulia, ini di atasnya akhlak mulia. Sampai Nabi nyatakan dalam hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Artinya akhlaknya Nabi, Bapak Ibu sekalian, lebih unggul daripada akhlak-akhlak yang kita lihat, yang kita kagumi selama ini. Kita hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, kalau bicara tentang dermawan, kan dermawan salah satu sifat terpuji ya. Nabi Muhammad kalau udah ngasih orang loh, itu izayu'ti la yakhshal bagan. Kata Nabi, kata para sahabat, itu Nabi kalau udah sedekah, kalau udah menginfakkan harta, itu yang menerima sedekah Nabi setelah itu gak jatuh miskin. Artinya gak bakal jatuh miskin, langsung jadi orang kaya. Bayangin, Nabi pernah dapat harta dari Ghazwatul Hunain ghanimah, satu lembah hewan ternak, ratusan ekor kambing, puluhan ekor otak milik Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi menyaksikan tuh hewan ternak yang begitu banyak, datang satu orang non muslim yang tidak memerangi umat Islam. Nah ini juga pelajaran buat kita. Jadi kalau kita punya tetangga non muslim, jangan kita musuhin. Wah beda agama nih, kalau itu muslim nggak apa hadirin. Selagi dia nggak ganggu kita nggak boleh ganggu mereka. Selagi mereka tidak memerangi Islam, maka nggak boleh kita sakiti mereka. Makanya hadirin, ini datang satu orang non muslim, melihat Nabi sedang menyaksikan hewan ternak, dia tahu Nabi Muhammad orangnya baik.
Dia tahu Nabi Muhammad orangnya dermawan, maka coba dia mendekat sama Nabi, minta sedikit kali dikasih 1 ekor kambing, kan lumayan gratis. Maka dia deketin Nabi, Pak, dicolek tangan Nabi. Kemudian dia bilang, ya Muhammad, a'tini ma'atakallah. Hei Muhammad, bagi dong apa yang Tuhanmu bagi untukmu. Ini sekarang banyak banget hewan ternak, minta dia sebagian. Dan ini pendapat orang ini, Pak, di dalam benak dia. Paling baik-baiknya orang ngasih 1 ekor ontak udah luar biasa. Bayangin Pak, ontak zaman dahulu mungkin kayak mobil, kayak zaman sekarang kayak mobil Alfa. Coba ada nggak orang sedekah mobil Alfa? Nggak ada. Dia bilang kali aja dapat ontak atau dapat kambing, ya lumayan deh, namanya hadiah ya. Dia bilang, ya Muhammad, a'tini ma'atakallah. Ya Muhammad, bagi dong apa yang dibagi Tuhan untukmu. Maka Nabi menoleh kepada orang ini. Nabi tahu non muslim. Maka ini pelajaran buat kita. Kalau kita pengen ngebantu orang, jangan dikasih. Memang orang Islam perlu kita bantu, tapi kalau ada orang non muslim lagi susah juga, kita wajib kita bantu. Jangan wah tentang non muslim biarin susah udah. Jangan. Ini kadang orang zaman sekarang, jangankan orang muslim tetangga dibiarin susah, dibiarin aja. Jangan. Makanya ini Nabi waktu lihat kepada orang ini, Nabi bilang, galian pula, galabaik ya Muhammad. Dia bilang, kau lihat semua hewan ternak yang ada di sini, ratusan ekor kambing, puluhan ekor ontak. Kalau na'am ya Muhammad, kata Nabi, ambil semuanya, jangan tinggalkan seekor pun buat saya. Sampai orang nggak percaya, Pak. Dia pikir Nabi bercanda. Dia katakan, atas tahzib dia Muhammad, ente bercandain aneh ya Muhammad. Mana mungkin ada orang yang memberikan sebanyak ini? Kata Nabi Muhammad, wallahi ma'astahzibak, demi Allah saya nggak bercanda, ambil semua untukmu. Maka benar bu, hewan ternak diambil semua, kira-kira bakal jatuh miskin lagi kan orang? Enggak bakal. Emang kita hadirin masuk ATM ngambil duit 1 juta rupiah, pas keluar pintu ATM ada pengemis, udah ngangkat tangannya depan kita, hadirin. Itu kira-kira kita kasih duit warna merah atau duit warna abu-abu? Aku semua orang sini ya. Udah gitu udah nggak duit abu-abu, repot kayak orang usaha, nggak ada duit, padahal duit 1 juta baru diambil. Bilang, aduh minta maaf ya, lagi gak megang duit, subhanallah, bener gak megang duit, itu udah buat pet, hadirin. Makanya ini hadirin, sifat dermawan itu nih Nabi Muhammad orangnya. Kalau kita mau bicara tentang sabar, Pak, ya Allah, hadirin, nih perlu kita ingatkan. Ingat, innal bala al-amthal fal-amthal. Kata Nabi Muhammad, musibah itu bro, tergantung kedudukan seseorang di hadapan Allah. Semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah, makin berat ujiannya. Beda sama kita di dunia bu, Pak. Kalau kita makin dekat sama orang besar, makin enak ya kerjaan kita ya. Saya tangan kanannya presiden, wah enak udah tuh. Mau ngapa-ngapain mau bebas kita. Tapi kalau dalam Islam, semakin dekat hubungan dengan Allah, ya siap-siap udah. Ujian makin berat. Ini kayak kita mau naik pohon kelapa hadirin, tingginya 20 meter. Kita naik pohon kelapa, bu, kalau naik pohon kelapa baru 1 meter, coba lihat ke bawah, baru 1 meter kita naik, dia ke bawah. Itu kalau kita jatuh paling jatuh cuma lecet doang, semeter. Coba naik 5 meter, habis itu lihat ke bawah deh. Begitu naik ke bawah, ini kalau jatuh patah pulang nih. Naik lagi 10 meter, kita nengok ke bawah, makin serem tuh, makin tinggi hadirin, itu ngerasa angin kayaknya makin kenceng banget kayaknya. Kaki gemeteran, jangankan nengok ke bawah hadirin, tinggi jatuh aja ditakut duluan dia, udah pegangan terus, naik kagak bisa, turun kagak bisa tuh orang. Iya kan? Nah begitu juga nih keadaan kita semakin dekat dengan Allah, ujian itu makin berat. Maka Nabi berkata, kata Rasulullah, hai umatku, kalau kalian kena musibah, maka ingat-ingat musibah yang saya alami, kata Rasulullah. Biar apa? Biar bisa kita bandingin, biar kita sadar musibah yang kita dapetin mah kecil, musibah yang kita dapetin mah sepele, hadirin. Kenapa? Musibah yang dialami Rasulullah lebih berat dari kita, hadirin, hadirin Allah.
Makanya kita merenung. Kalau kita lagi kena musibah, cepat-cepat ingat Nabi Muhammad waktu kena musibah gimana sih? Nabi Muhammad kalau kena musibah sabar. Nabi Muhammad kalau kena musibah ingat Allah. Nabi Muhammad kalau kena musibah langsung tawakal kepada Allah. Nggak ngeluh. Jangan kayak kita hadirin, kadang-kadang kena musibah sedikit ngeluh sekampung tahu semua masalah kita. Cerita, jangan cerita mah ya, kenapa saya lagi punya masalah nih, lagi punya problem, habis ngomong kita sama tetangga, datang ke musola ikhlas, ketemu jamaah di musola ikhlas, cerita lagi, jangan cerita ya, saya lagi kena musibah nih, akhirnya sekampung tahu semua hadirin. Makanya kalau saya pengen cerita beneran kalau kena musibah, ceritanya sama Allah. Tahajud tuh cerita, ya Allah saya punya musibah, saya punya masalah, minta tuh solusi dari Allah. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Dan subhanallah Bapak, kita ini kalau lagi kena problem, kalau mau ngikutin caranya Nabi Muhammad, maka langsung datang jalan keluarnya dari Allah. Tapi kalau kita lupa dengan caranya Nabi Muhammad, sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun nggak kelar-kelar tuh masalah kita. Makanya benar yang disampaikan dalam tema kita saat ini, meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, itu sumber kebaikan untuk kita. Ini pernah kejadian di zaman sahabat, Bapak Ibu sekalian. Ada satu sahabat datang ke Rasulullah, dicerita ya Nabi, saya datang kemari mau minta doa. Doa apa ya sahabat itu? Bilang doa, kenapa anak saya subhanallah lagi jalan kemarin ditangkap sama orang kafir yang memerangi kita. Makanya Nabi tolong dong doain. Doanya Nabi kan mustajab, doanya Nabi kan langsung diijabah dan dikabulkan Allah. Doakan biar anak saya selamat ya Rasulullah. Hadirin, Nabi nyatakan kepada sahabat ini, kata Rasulullah, maukah engkau aku ajarkan tentang suatu amalan, kalau kau lakukan hai sahabatku itu lebih manjur daripada doa saya, lebih mustajab dari doaku, kata Rasulullah. Ini Nabi nyampaikan kepada sahabat ini. Ini subhanallah hikmah buat kita, Pak. Kalau Nabi langsung mendoakan bisa aja tuh doa Nabi diijabah, anaknya selamat. Cuma kan yang untung cuma sahabat doang, kita nggak bisa dapat, Pak. Nabi Muhammad sudah wafat. Tapi begitu Nabi ajarkan kita satu amalan kepada sahabat ini, maka sampai sekarang, sampai hari kiamat pun, nanti ulang akhir zaman, hadirin, kalau kena problem, ikutin aja metode yang diajarkan Rasulullah, pasti akan jalan keluar. Dibilang apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, lakukan 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah, isbir, sabar. Sabar menghadapi ujian, jangan komplain, jangan ngeluh. Kalau emang mau ngeluh gak kuat, ngadunya sama Allah, jangan sama orang. Sebab kita kalau ngadu sama orang tuh kalau kena masalah, jawabannya pasti sama, saya jamin pasti sama jawabannya. Ibu mau cerita kepada orang sini atau orang kampung lain, jawabannya satu apa? Yang sabar ya. Mau cerita ke sana jawabannya yang sabar ya, ujungnya begitu. Jadi misalnya gak usah kita komplain, walau melulu, ujung-ujungnya sama, disuruh sabarin juga. Nolong kagak, lu sabar, masih begitu deh. Makanya di sini kata Rasulullah, isbir, bersabar, hai sahabatku. Sebab dalam riwayat hadis yang lainnya, setiap masalah itu kalau kita sabar pasti datang jalan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, wattaqullah, wattaqillah. Tingkatkan takwamu pada Allah. Jangan kita yang lagi kena masalah malah ninggalin sholat. Bulan Ramadan kena masalah, siang-siang minum air. Kenapa minum air? Waduh, lagi banyak problem nih, lagi banyak. Kapan kelarnya masalahnya? Kenapa? Mestinya dekat sama Allah, bukan malah jauh dari Allah. Cuma saya ingetin ya, kalau kita ini kalau lagi susah ingat sama Allah, lagi senang juga ingat sama Allah ya. Jangan kalau lagi susah, kalau mau sholat al-ikhlas jam 2 belum dibuka, belum ini lu bangun sholat, mau tahajud. Kenapa? Lagi punya problem berarti masalahnya. Pas lagi senang, subhanallah, sholat subuhnya telat. Akhir orang bilang bingung, ini sholat duha kok pakai lunut ya. Ini makanya hadirin kita pengen kenal sama Allah, dekat sama Allah, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang.
Jadi kata Nabi, ittaqillah, tingkatkan takwamu kepada Allah, hai sahabatku. Jadi yang pertama sabar, yang kedua tingkatin takwa. Artinya makin dekat, makin bagus hubungan dengan Allah. Terus yang ketiga kata Nabi Muhammad, wa akthir min qaulin la haula wa la quwwata illa billah. Perbanyak ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Itu 3 amalan kata Nabi. Sabar, takwa, dan perbanyak ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Hai sahabatku kata Rasulullah, kalau kau amalkan 3 amalan ini, ambil kabar, ini lebih manjur daripada doaku kata Rasulullah. Pulang ibu sahabat, istrinya lagi bingung, lagi gelisah mikirin anaknya, nggak tahu keadaannya. Suaminya baru pulang habis ketemu Nabi, istri nanya, suamiku udah didoain belum sama Nabi? Suaminya bilang, istriku, Nabi nggak mendoakan buat kita, tapi Nabi ngajarin kita 3 hal. Apa? Sabar, tingkatin takwa, perbanyak ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Sang istri bilang, kalau begitu kita jalankan perintah Rasulullah. Subhanallah, makin sabar, nggak komplain, nggak ngeluh, makin dekat sama Allah, makin banyak ibadahnya, dan baca la haula wa la quwwata jadi wiridnya. Bukan lagi hitungan 100, 200, ada ribuan baca la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, terus dibaca. Subhanallah bu, nggak nunggu 1 bulan, bahkan nggak nyampe 1 minggu dari kejadian itu, cuma beberapa hari doang. Itu anak yang ditawan sama musuh ini, subhanallah, di suatu hari waktu ditawan tempat tawanan, dia bingung, kenapa? Yang jaga nggak ada orang ngawasin dia, sampai dia coba keluar deh. Dia pikir kalau memang tangkap ya balik lagi. Cuman begitu dia keluar kok nggak ada orang mergokin dia, walau ada orang mendorong dia. Dia jalan lewat kampung musuh, semua musuh aku dengan orang ini. Sampai di luar kampung, dilihat nggak ada ngejar. Pas jalan berapa langkah lewat keluar kampung, hadirin melihat ada hewan ternak milik musuh. Ada puluhan ekor onta, ada puluhan ekor kambing. Maka dia mikir, ini kalau aneh pulang tangan kosong, yang bahagia cuma bapak dan ibu saya. Tapi kalau saya bisa giring nih hewan ternak, puluhan ekor onta, puluhan ekor kambing, yang seneng orang satu Madinah. Coba aja ngiring, ya untung kalau bisa sampai Madinah, enggak juga ada tinggal kata dia. Subhanallah, digiring Pak, itu hewan ternak semuanya nurut sama dia. Sampai masuk Madinah nggak ada yang ngejar, disambut semua orang Madinah semuanya heran. Kenapa heran? Ini kan saya dengar dia ini ditawan sama musuh, kok pulang bawa oleh-oleh ya. Itu kan habis jalan-jalan bawa oleh-oleh wajar, ini kabur dari tawanan hampir bawa oleh-oleh, hewan ternak begitu banyak. Bapaknya saking senangnya langsung datang ke Rasulullah. Dia bilang, ya Nabi, alhamdulillah berkat amalan yang kau ajarkan, subhanallah, anak saya udah kembali. Cuma ya Rasulullah, jujur, kenapa? Saya ini bahagia campur bingung. Kata Rasulullah, bingung kenapa? Sahabatku, dia bilang, anak saya selamat, saya bersyukur, bahagia. Tapi yang saya bingung ya Rasulullah, nih hewan ternak begitu banyak, nih halal apa haram? Kita takut boleh haram lagi repot urusan. Kata Nabi lah, inna halal inna ghanimah. Kata Nabi, itu termasuk ghanimah dan itu dihalalkan di dalam Islam. Intinya hadirin, setelah kejadian itu turun wahyu dari Allah. Maka ini dinamakan asbabun nuzul, penyebab turunnya wahyu yang kita sering kenal dengan ayat 1000 dinar. Allah nyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bertawakal, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan solusi untuk dia, dan Allah akan berikan dia rezeki yang enggak pernah diduga sebelumnya. Tuh ya. Makanya hadirin, jadi kalau kamu mau selamat dari setiap problem, ikuti caranya Nabi Muhammad. Kemudian kalau lagi bahagia, sama ikuti Rasulullah. Jangan kalau kita lagi senang lupa dengan Allah. Ini juga banyak nih kan. Makanya tadi saya bilang, kalau lagi susah ingat sama Allah luar biasa. Jam 2 malam dinunggu di pintu musola Ikhlas.
lagi susah, utang lagi banyak, dikejar-kejar debt kolektor hadirinnya. Wah, nungguin musola kapan bukain mau takjub, tapi giliran lagi dapat rezeki, ya, dagangan atau bisnisnya lancar, subhanallah, diajak ke musola susah, itu bukan main. Ya. Maka kita berharap bahwa orang-orang dari jamaah ikhlas ini adalah orang-orang semua yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah yang kumpul semuanya orang bahagia ya. Jangan lagi susah doang kumpul kayak begini. Jadi intinya hadirin, bersyukur caranya kayak Nabi Muhammad. Gimana dia bersyukur dengan caranya Rasulullah? Lihat tuh Rasulullah kalau bahagia bagaimana. Nabi Muhammad kalau bahagia itu Bapak Ibu sekalian gak lupa dari Allah. Gak lupa dengan amalkan to'at nih. Nabi kalau ingat to'at, ingat pahala atau ingat nikmat yang Allah berikan kepada dia, itu Nabi ganti dengan ibadah. Contoh itu diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan hadirin, karena Rasulullah yaqumul lail hatta yatawarrama qadamah. Nabi Muhammad tuh pernah kalau bangun malam sampai bengkak kakinya, dikulir karena banyak berdiri. Bayangin Nabi Muhammad tuh kalau sholat tahajud, ya Allah, itu bisa berjam-jam tuh. Pernah ada satu sahabat waktu datang ke masjid lihat Nabi lagi sholat sendirian, maka disamperin, saya mau sholat deh samping Rasulullah, pengen berjamaah sama Nabi. Kan memang Bapak Ibu sekalian, yang namanya sholat tahajud itu Pak, itu sunnah itu nggak berjamaah, sunnahnya sendiri-sendiri. Tapi kalau yang dilakukan berjamaah boleh nggak? Boleh, kata ulama, tidak dilarang. Tapi sunnahnya tetap sendiri-sendiri. Cuma ini sahabat ngambil kesempatan mumpung Nabi yang di depan dia, sekalian sholat sunnah Nabi, maka dia pengen berjamaah Pak tahajud di belakang Rasulullah. Didengar tuh Nabi Muhammad, ternyata Nabi baru takbiratul ihram, baru mulai salat tahajud, dia sholat di belakang Nabi. Begitu Nabi kelar baca Fatihah, Nabi sambung kepada surah Al-Baqarah. Pikiran sahabat nih, ya paling 10 ayat rukuk Nabi. Ternyata 10 ayat belum rukuk, nyambung jadi 20 ayat. Terus tungguin sampai 50 ayat. Sampai sahabat pikiran dalam hatinya, mungkin ayat ke-100 Nabi rukuk, ternyata 100 lewat Pak. Ditunggu-tunggu pikiran sahabat, paling satu juz harus Nabi rukuk, ternyata kagak, satu juz nyambung terus Rasulullah sampai kelar surah Al-Baqarah 2 juz setengah tuh bayangin. Ini sahabat pikir paling kelar surah Al-Baqarah rukuk, ternyata kagak rukuk, nyambung surah Al-Imran. Jadi Nabi berdirinya itu satu rakaat di Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih ada 5 juz dibaca Nabi Muhammad. Cuman gak bengkak kakinya. Itu ditungguin Nabi pas udah kelar tuh berapa surah dibaca Nabi rukuk. Pikir sahabat rukuk cuma sebentar dia lama berdiri, ternyata rukuknya Nabi itu sama dengan berdirinya Rasulullah. Tuh berjam-jam. Ya tinggal sujud sampai ini sahabat, ya Allah 2 rakaat aja 5 jam. 2 rakaat itu pantas bengkak kakinya Rasulullah. Kalau kita kan bengkak kaki kita bukan gara-gara banyak berdiri sholat malam. Kenapa? Asam urat. Kenapa bengkak? Asam urat rematik tuh kaki kita tuh. Yang tua-tua, yang anak muda mah bengkak kaki kita keselip main bola. Makanya hadirin dengan Allah, ini Rasulullah ya hatta yatawarrama qadamah, sampai bengkak kakinya Rasulullah. Sampai Siti Aisyah pun bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Nabi, kenapa kau masih lakukan ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang? Hai Rasulullah, engkau enggak sholat malam pun kau pasti masuk surga. Engkau enggak tahajud pun kau enggak bakal diazab dalam api neraka. Allah sudah janjikan kau mendapatkan surga paling tinggi. Kenapa maksain diri ibadahmu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Nabi katakan, afala akuna abdan syakura ya Aisyah. Memang nggak boleh saya menjadi hamba yang pandai bersyukur ya Aisyah. Syukurnya Nabi Bu lakukan ibadah.
Nah makanya alhamdulillah nih kita di lingkungan kita nih Bapak Ibu sekalian, kita mengenal acara tasyakuran ya. Acara tasyakuran kita kumpulin orang-orang, bukan manggil orkes dangdut, tapi kita kumpul apa? Baca yasin, baca tahlil, baca maulid, dengerin tausiah. Ini bentuk nyontoh dari apa yang dilakukan Rasulullah. Kita nggak bisa pengen sholat malam sampai bengkak kaki kita. Ya paling nggak kita isi rasa syukur kita dengan ibadah, rasa syukur kita dengan amal taat pada Allah, bukan sebaliknya. Jangan ngadain acara tasyakuran hadirin manggil orkes dangdut. Maaf, itu syukuran sampai kufuran nih. Syukur nikmat itu mengingat Allah, bukan justru kita menentang Allah. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini alhamdulillah lingkungan itu ada baik, alhamdulillah. Asal acara tasyakuran di mana-mana semuanya lihat kumpul kayak begini, manggil ustaz, manggil ustazah, kita ngadain majelis. Kenapa acara tasyakuran ini patut kita lestarikan nih? Kenapa kita pengen nyontoh Nabi, rasa syukur Nabi dengan ibadah. Makanya kenapa Nabi puasa hari Senin? Ketika ditanya kepada Rasulullah, kenapa sih tiap hari Senin puasa? Maka Nabi nyatakan apa? Gali anna dzalika yaumul fi. Sebab itu hari saya dilahirkan ke muka bumi. Saya bersyukur kata Rasulullah. Saya bahagia, maka sebagai tanda bahagia saya puasa. Jadi kalau pengen untuk syukur, contoh Nabi Muhammad. Dan banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Kita kalau pengen meladani Rasulullah, subhanallah, ibadah kita tuh, Pak, kalau mencontoh Nabi, maka ibadah kita jadi jauh berkualitas. Tapi kalau ibadah kita pengen semuanya kita doang, itu nggak ada kualitasnya. Bukan masalah kuantitas, bro. Kuantitas tapi nggak berkualitas percuma. Tapi kalau berkualitas walaupun sedikit luar biasa. Gitu. Jadi jangan kita beranggapan, yang penting saya mau banyakin ibadah sebanyak-banyaknya. Tunggu dulu. Kalau nggak nyontoh Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, walaupun banyak hasilnya sedikit. Tapi sebaliknya, amalan kalau berkualitas walaupun sedikit, tapi subhanallah itu bakal mendapatkan pahala yang besar. Contoh nih hadirin Allah, seperti siwak. Ini saya mau tanya nih, kira-kira yang hadir yang bawa kayu siwak ada berapa orang? Ada 1, 2 orang, 3 orang, ya? Berapa orang? Cuma sedikit ya. Saya mau tanya, yang bawa handphone di kantongnya berapa orang? Orang semua gitu. Oh, hadirin, ini siwak sunnah. Kata Nabi Muhammad, as-salatu bis-siwak khairun min sab'ina salatil siwak. Sholat dengan bersiwak sebelumnya itu pahalanya 70 kali lipat dibandingkan sholat dengan bersiwak. Artinya Bapak kalau mau sholat bersiwak dulu, maka ambil gambar pahala sholat Bapak ini sekali sama dengan 70 sholat. Kita sholat subuh bersiwak sama dengan 70 kali sholat subuh. Sholat zuhur bersiwak sama dengan 70 kali sholat zuhur. Sholat asar bersiwak sama dengan 70 kali sholat asar bersiwak. Begitu tuh semuanya, mau sholat sunnah, mau sholat fardu, mau adaan, mau qodaan, kalau kita bersiwak sebelumnya, pahalanya langsung berlipat ganda. Saya mau tanya, emang orang kalau pakai siwak masih gosok giginya 1 jam dulu gitu? Kenapa? Biar pahalanya banyak deh. Kenapa? Gosok gigi terus ya. Kenapa? Mau sholat sejam gosok gigi begini. Biar pahalanya banyak. Enggak perlu. Kita bersiwak nggak nyampe 1 menit, bahkan nggak nyampe hitungan detik seperti ini. Cuma ambil, taruh di mulut, sambil pasang niat nawaitu istiaqa li sholat, kita gosok kanan, gosok kiri, kanan kiri, kanan kiri, dapat pahala 70 kali lipat. Sementara ngikutin Nabi Muhammad. Bukan ulama Pak, ya, pakai cincin. Ini orang yang sholat pakai cincin. Jangan kita cincin yang pamer-pameran doang, batu batu. Enggak, jangan begitu hadirin. Memang ini perhiasan Pak, tapi intinya kita pakai cincin bukan buat sombong-sombongan, bukan buat pamer-pameran hadirin. Tapi kita pakai cincin tujuannya biar ngikutin Nabi Muhammad. Dinyatakan oleh ulama
orang yang sholat pakai cincin pahalanya 70 kali lipat dibandingkan orang yang sholat nggak pakai cincin. Oke, besok pada pakai cincin semuanya. Jadi saya tanya yang jualan cincin mana ada di sini jualan cincin? Jangan lupa data saya ntar ya. Besok laku di cincin. Intinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita semakin banyak ikutin sunnah Nabi, maka pahala kita makin bertambah dan bertambah. Makanya jangan malas kalau hidupin sunnah Nabi. Nih contoh terakhir nih. Ini kan kita di musola, Bu, Pak. Nih sunnahnya Nabi, waktu masuk ke dalam tempat ibadah kayak masjid, musola, sunnahnya kaki kan? Kalau keluar sunnahnya kaki. Saya mau tanya nih yang ada di dalam musola. Tadi waktu masuk kaki kanan, kaki kiri. Nggak percaya. Apa lupa kali? Lupa. Makanya ayo ini amalin Pak Bu. Ini amalan kayak di sepele ya. Tapi ini sunnah Nabi. Ini sunnah Rasul. Coba kita masuk nih, kita masuk kaki kanan. Entar waktu keluar selesai ajar, waktu bubar, saling ingatin satu lagi, kaki kiri. Kalau bisa panitia tunggu di depan pintu, kaki kiri semuanya kaki kiri. Ya. Biar ngamalin Hadirin, dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah beliau ketika keluar dari masjid karena buru-buru lupa mesti keluar kaki kiri, beliau keluar pakai kaki kanan. Begitu sadar berapa langkah, ingat tadi keluar pakai kaki kanan. Kenapa itu Abu Hurairah? Karena buru-buru langsung nangis sampai jatuh pingsan, Bu. Ninggalin satu pingsan beliau. Begitu sadar Abu Hurairah, orang bingung kenapa ya Abu Hurairah kok pingsan. Kata Abu Hurairah, sebentar, jangan ajak ngobrol dulu, balik lagi ke masjid, diulangi keluarnya. Jadi kodok keluar dari masjid, pokoknya pengen keluarnya mirip dengan Nabi Muhammad. Jadi jangan dianggap sepele. Jadi sunnah-sunnah Nabi ini Pak Bu, terus terang ya, kalau kita mau amal ini semua sunnah Nabi, subhanallah, pasti enak dilihat, pasti enak dipandang Pak. Jadi orang kalau menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan dia, subhanallah, hidupnya lebih berkah, keluarganya lebih berkah, rezekinya lebih berkah, lingkungannya jadi lingkungan yang berkah. Makanya ayo, nih kalau bukan kita, siapa lagi yang mau hidupin sunnah Nabi? Siapa lagi yang mau hidupkan daripada adab-adabnya Rasulullah? Ya alhamdulillah kita dikumpulin di sini karena Allah pengen kebaikan buat kita Bapak Ibu sekalian. Kita dengerin tadi adab Nabi, sunnah Nabi, ayo kita praktekin. Jangan nungguin orang lain, mumpung kita dengar, kita praktekin. Kita amalin sunnah Nabi yang kita tahu. Siwaknya, cincinnya, keluar masuk masjid musola, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Itu aja itu amalin, itu sudah kayak gitu. Makannya kita nanti pakai tangan kanan, jangan tangan kiri pun juga. Masya Allah, ini kadang-kadang kita dapetin kayak orang kelaparan, kanan megang, kiri megang. Jangan. Kenapa? Makan pakai kaki kanan, pakai tangan kanan. Kenapa? Biar mirip dengan Nabi Muhammad. Minumnya kita juga jangan asal lenggak pakai tangan kiri, tangan kanan. Makanya hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Masya Allah, insya Allah yang saya sampaikan cukup bagi kita semua. Intinya yang namanya nasihat itu Pak kayak obat dan kebanyakan. Yang penting diminum biar kita sehat. Tapi kalau kebanyakan jadi overdosis sebenarnya. Ini kalau ceramah 2 jam Pak keluar dari musola tanya tapi mau nggak tahu kenapa lupa kita. Jangan, makanya walaupun sedikit, ayo kita praktekin ini. Dan kita berharap insya Allah lingkungan kita jadi lingkungan yang berkah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana, dan dijauhkan dari praktek narkoba dan lain-lainnya. Untuk anak-anak kita dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semuanya hadir insya Allah nggak bangun melainkan dosa kita diampuni oleh Allah. Hajat kita dikabulkan oleh Allah. Segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah. Yang sakit insya Allah diberi kesembuhan. Keluarga kita yang sudah meninggal mendapatkan ampunan dan Allah ubah keadaan kita jauh jadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Allah
واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah maudah hasanah yang disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad Syafiq bin Ali bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu kita tutup dengan doa. Untuk doa maulid saya mohon Ustaz Isbahuddin, dan untuk doa penutup nanti ditutup oleh Al-Ustaz Hermansyah. Untuk itu kepadanya Ustaz Isbahuddin saya persilakan sebagai pembawa acara dalam peringatan maulid dari besar Muhammad SAW ini. Mohon maaf apabila dalam mengatur ritme alur daripada acara ini saya masih banyak kurang tutur sapa yang tidak sopan, tidak pantas, tutur adab dan lain sebagainya. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li nadiman awsafuhu tuhjil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad athna alayhi wa yusawwiru minna wa yakunu thanana. Lakinnahuma fi sarairi qad alima li safati rabbina wa hadana. Wa in tajazna bil mawaddati hauna narfa'u aidi badrina wa rajana. Lil wahidil adil alihi ilahina mutawassilina imma biman ilaihi da'ana. Muftari wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihi ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa aqbalna ajib da'wana. Anta lana ya dhukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. واغفر بنا سنة طافي بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدره صباح أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali karimika wa sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal afat wa tabi'un bi ajal hajat wa tudahhiru bi min sayyi'at wa tarjuna bi Allah indaka ala darajat wa tuballighuna bi ahsan ghayat min khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat wa ya qadiyal muhammad bi rahmati ya arhamar rahimin irhamna ya rahman ya rahim irhamna wa anta arhamar rahimin rabbi irhamhuma kama rabbana shighara rabbi irhamhuma kama rabbana shighara rabbi irhamhuma kama rabbana shighara Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirata allati ilayha ma'aduna wa jalil hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wa jalil mauta rahatan lana min kulli syar ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Oh,